pendiri negara kita ini memasukkan asas kekeluargaan, makanya disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha itu bukan objek pajak. Kalau RUU itu besok mengkengkeng mengatakan ini keuntungan dan surplus, enak betul itu Menteri Keuangan. Saya nggak tahu apakah itu karakter pemimpin bangsa Indonesia apa tidak. Tapi itulah yang terjadi. Waktu beliau mencalonkan itu, kampanye sudah koperasi. Koperasi Desa Merah Putih BMT Beringharjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngombe, kali ini kita akan ngobrolin soal perkoperasian di Indonesia, sesuatu yang beberapa saat terakhir ini cukup diperbincangkan dan memenuhi area publik kita terkait dengan program pemerintah mengenai koperasi merah putih. Dan untuk itu sudah hadir untuk mampir ngombe bersama kita. Beliau ini hitungannya apa ya? Termasuk begawan koperasinya Jogja begitu. Sehingga kalau misalkan kita sebut nama beliau, orang-orang pergerakan koperasi pasti akan kenal begitu. Dan beliau dulu pernah menjabat sebagai kepala dinas koperasi di Jogja dan sampai saat ini masih aktif di Dekopinwil Jogja. Selain itu beliau saat ini juga berperan sebagai pengawas kelembagaan di BMT Beringharjo. Siapa yang tidak kenal Syahbinul Hasibuan. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sudah menyempatkan rawuh di ngombe Bapak. Oh, istilahnya ngombe. Istilahnya ngombe. Padahal ini bulan puasa itu. Jadi ngombe itu ngobrol bareng BMT. Oh Beringharjo. itu Kita ada akronim kan. ada akronimnya. Semoga dengan nama ini tidak membatalkan puasa Oh kita. iya ya. Jadi, Pak Beni, Ya. Maret 2025 ini kan untuk bagi pergerakan koperasi tentu menjadi bulan yang ditunggu, bisa jadi karena ada rencana dari pemerintah untuk pengesahan RUU koperasi yang baru menggantikan undang-undang yang lama begitu ya Pak. Yeah. Tapi sebelum ke situ sepertinya kita ini agak dikagetkan dengan tiba-tiba muncul wacana soal pembentukan koperasi merah putih oleh Presiden Prabowo gitu. Yang kemudian mungkin tidak hanya jadi bahasan kita pergerakan koperasi, tapi juga orang awam pun sepertinya kok ikut membahas itu, seperti itu. Jadi sebelum ke RUU tadi, ini sebenarnya konsepnya itu seperti apa yang diharapkan dari pemerintahan Prabowo? Karena sepemahaman saya yang awam ini, pada saat kampanye kemarin itu kan tidak ada di janji kampanye beliau untuk kemudian membahas mengenai perkoperasian ini Pak. Kalau sepemahaman Pak Beni bagaimana konsep dari koperasi merah putih yang dicanangkan sama pemerintah yang saat ini Pak? Gini Mas Agung, jadi saya ikut senang ini ya, bulan-bulan puasa kita ngombe. Ngombe yang tidak membatalkan. Ngombe kawruh. Betul. Gitu. Jadi saling tukar pikiran antara ilmiah, Dan konsep dan praktisinya gitu. Nah, bicara masalah koperasi ini, kita coba melihat ke belakang. Kenapa sih pemimpin kita, pendiri negara kita ini, ujuk-ujuk kok memasukkan asas kekeluargaan pada undang-undang dasar kita? Tentu ini atas dasar pemikiran yang mendalam dari pendiri negara kita, pemimpin kita yang mereka peroleh ketika belajar di luar negeri, di Eropa. Di mana pada saat itu tentu terjadi krisis sehingga antara majikan dengan buruh itu mengalami satu pertentangan kepentingan yang dampaknya para buruh yang menjadi susah. Di Eropa sana atau di Eropa? Di Eropa. Nah, kemudian para buruh berinisiatif membentuk sebuah kelompok
yaitu kerjasama yang memiliki kepentingan yang Yang sama. sehingga mereka namakan kooperatif. Nah, kooperatif inilah berdiri pertama kali di Inggris. Malah di Inggris. Pertama Itu, kali. Oke. kalau Pak Agung peminat main bola sama bola kaki gitu, itu kotanya Manchester. Manchester. Dusunnya itu Rochdale itu. Oke. Nah, di sana itu rumahnya koperasi pertama itu dirawat betul sesuai dengan aslinya. Ya, kayak rumah sucinya koperasi lah gitu. Sampai dengan saat ini. Sampai saat ini. Jadi sampai guyonnya ketika setiap aktivis koperasi ke sana tawaf itu dia. Ya, keliling rumah itu gumun gitu loh. Oh, Masya Allah. Rumah koyo ngene iki kok iso siar sampai seluruh dunia. Iya, gitu. iya. Nah, tapi saat itu tidak ada kegiatan simpan pinjam, tidak ada. Yang utama bagaimana mereka memperoleh kebutuhan pokoknya dengan harga yang layak, dengan kualitas yang baik, dan jumlah yang cukup, dan tidak memberatkan dua belah pihak, gitu. Kalau sekarang ini berarti kayak koperasi sektor real gitu, Pak ya? Nah, itu dia. Oke. Nah, bagaimana? Kok bilang ujuk-ujuk dia salah juga ya orang itu. Pelan-pelan kok ya. Nah, melihat situasi seperti itu, pemimpin kita, ya terutama Bapak Muhammad Hatta yang wakil presiden kita yang pertama, punya jiwa atau punya pemikiran mitigasi terhadap suasana seperti itu. Sesok emben sopo ngerti negaraku Indonesia ini kahanannya kaya ngoten niku. Oleh karena itu sebelum terjadi seperti itu maka langsung ditandur di Undang-Undang Dasar kita asas kekeluargaan itu. Nah, asas kekeluargaan itu seperti apa? Bukan KKN. Misalnya Mas Agung jadi gubernur, gitu. Mau leren jadi gubernur, Mas Agung anaknya dipaksa jadi wakil gubernur, gitulah. Kayak pernah denger ya, Pak? Itu bukan asas kekeluargaan seperti itu. Tapi senasib sepenanggungan. Enggak, asas kekeluargaan itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama, satu visi, satu misi, yang tahu kewajiban dan haknya. Saya suka mengawali kewajiban dulu. Kalau biasanya kita kan hak dan kewajiban gitu, itu keliru. Masa hak duluan dapat baru kewajiban. Kalau Mas Agung beli sebungkus mie dengan hadiah piring misalnya ya, kan nggak piringnya dapat dulu. Beli dulu toh, wajibnya dulu baru haknya dapat hadiah piring lah gitu. Jadi sekelompok orang yang bekerja sama, yang tahu kewajiban dan haknya. Disitulah asas kekeluargaan. Ya kalau bahasa Inggrisnya yang agak mendekati brotherhood gitu. Nah, itu. Bagaimana contoh kenapa dalam kekeluargaan disebutkan, ya toh? Dalam keluarga itu dicontohkan begini. Saya cari itu di Indonesia nggak ketemu. Baru tahun 2018 itulah dapat jawabannya di Manchester itu. Saya tanya di Indonesia belum saya peroleh contoh asas kekeluargaan yang dimaksud dalam koperasi itu. Nah, seorang dosen Cooperative College di Manchester itu menjelaskan asas kekeluargaan itu adalah contohnya sebuah keluarga, satu orang ayah, satu orang ibu, satu anak sudah mahasiswa, satu anak sudah bayi.
Nah, ayah ini sudah tahu kewajibannya apa. Oke. Ibu juga sudah tahu kewajibannya apa. Si anak mahasiswa pun sudah tahu kewajibannya apa. Si bayi, karena dia belum tahu apa-apa, dia cuma tahu haknya. Haknya. Karena dia memang diberi hak sebelum membuat kewajibannya, ya toh? Nah, kewajiban orang tua ayah ini adalah sebagai penanggung jawab kehidupan keluarganya, mencari nafkah. Gitu. Ibu sebagai pengelola rumah tangga dan punya kewajiban meneruskan keturunan. Nah, terus anaknya yang pertama mahasiswa punya kewajiban menuntut ilmu untuk bekal masa depan. Nah, si bayi ini tadi tinggal terima dulu dia, karena dia belum punya kewajiban mengerti. Ketika ini, kelompok ini disebutlah sebuah kekeluargaan bekerjanya. Pernahkah seorang ibu menolak untuk hamil? Ya wis Pak, aku wis ping pindho le hamil. Tahun ngarep itu jenengan ya. Loro banget ya. Enggak pernah ibu itu. Karena memang kewajibannya itu. Nah, ya demikian juga si bayi. Karena dia masih bayi, haknya ya nyusu ibune. Gitu. Sing kang mahasiswa, ya haknya lah kalau mau sekolah ya dapat transport, sarapan disiapkan oleh ibu. Nggak pernah si mahasiswa ini, Bu aku harap sekolah, nenek saya ayo bayi, nggak pernah toh. Nah, karena sudah saling mengetahui kewajiban. Nah, itulah asas kekeluargaan di mana distribusi aset dan kenikmatan itu sudah terbagi sesuai dengan porsinya, ya. Kewajiban dan haknya dan porsinya masing-masing. Disitulah inti koperasi berasaskan kekeluargaan. Nah, sehingga ketika seorang anggota koperasi bertransaksi dengan koperasinya, setelah dipotong biaya-biaya, uang itu sebetulnya dititipkan kepada koperasi, bukan diwenehi. Persis kayak DIY ke Republik itu bukan bubar DIY terus jadinya Indonesia, bukan. Tapi kita masuk bergabung, jadi kita tetap gitu. Nah, dengan demikian maka kita dalam koperasi itu begitu juga. Anggota titipkan uang kepada koperasinya. Misalnya untuk beli sabun, ya toh? 20 orang berkumpul beli sabun, terus Pak Agung sebagai pengurus koperasi bilang, ya wes kene wae, kumpulana wong siji 10.000, engko tak tukoke sabun, sing wangi, sing enak. Terus Pak Agung membeli yang diamanahkan. Pak Agung ini adalah orang yang amanah, yang dipercaya oleh anggota, yang selalu berpikir bagaimana supaya anggota ini merasa senang dan uangnya yang cupet itu bisa tidak habis gitu ya. Nah, Pak Agung pergilah ke tempat penjualan sabun itu tadi. Pak Agung keliling dengan pengetahuannya, dengan keahliannya, karena Pak Agung dipilih karena ahli dan pengalaman kan gitu. Dapatlah sabun. Kalau tadi kumpul uang 10.000, Pak Agung dapat sabun yang harganya cuma 7.000. Nah, 7.000 itu harga pokok sabun yang Pak Agung dapatkan. Di antara ada yang 8, ada yang 9.000 toh. Nah, dengan 7.000 itu Pak Agung sebagai orang yang amanah ya akan menuju tempat penjualan itu. Kalau dikasih pelapon oleh anggotanya untuk naik taksi, Pak Agung nggak mau naik taksi. Saya pakai Trans Jogja aja lah. Jauh dekat. Jauh dekat kalau 500 kan gitu. Nah, terus ketika ngelih, yo beli bakso. Tapi kalau bakso yang gelindingannya 5 ya kewarekan. Wis jaluk wae bakso yang gelindingannya 3. Harganya murah lagi. Nah, terus nanti nek ngelak
nggak beli es es campur, tapi cukuplah es teh jumbo gitu. Iya. Nah, sehingga yang tadinya sabun 7.000 dibeli dengan biaya-biaya Pak Agung, pulang sisa yang 3.000 tadi terbelanjakan 1.500, masih ada sisa 1.500. Nah, 1.500 ini duit siapa? Duit sang anggota. Punya anggota betul. Makanya disebut sisa hasil usaha, bukan surplus. Gitu. Itulah sebabnya pada Undang-Undang Koperasi nomor 12 itu, sisa hasil usaha itu bukan objek pajak. Oke, balik terus sing duwe kok. Jadi sing duwe duit itu dengan mendapatkan 1.500 itu tadi, ya toh, itu bukan menambah kekayaannya. Karena memang punyanya. Punyanya, yang ngirit gitu tadi. Ini saya malah baru ketemu jawaban ini, Pak. Loh. Kenapa kok disebut sisa? Nah, iya, ya kenapa kayak jadi sisa? Oh iya. Ya, jadi Esensinya seperti itu. Ya, kenapa kamu jadi disebut sisa hasil usaha? iya, Oke. gitu. Jadi karena itu sisa, bukan objek pajak. Nah, saya khawatirnya besok, ini meloncat sedikit kita ya. Iya. Kalau RUU itu besok mengkengkeng mengatakan ini keuntungan dan surplus, enak betul itu Menteri Keuangan, dia diam-diam aja. Besok negeri tadi tak, Oh, oke. gitu, nah, gitu. Jangan surplus kok. Iya. Jadi surplus itu berarti pendapatan dikurangi ongkos, Ya, kok ada keuntungan ada masih. keuntungan kan, Iya. gitu. Nah, itu istilah disebut asas kekeluargaan tadi. Jadi sebetulnya pengurus itu ya wakilnya anggota untuk membuat efisiensi. Nah, Iya. itulah maka kembali kepada tadi Bung Hatta, memasukkan itu dengan berdarah-darah, berdialog segala, sehingga pasal 33 itu dapat disetujui. Nah, dalam penjelasannya Undang-Undang Dasar kita itu, badan usaha yang berasaskan kekeluargaan itu yang paling cocok bangun usahanya adalah koperasi. Itu cetok itu di Undang-Undang Dasar kita yang asli ya. Iya. Nah, yang asli. Nah, kemudian dengan perubahan Undang-Undang Dasar kita yang amandemen ini, waktu saya tanya Pak Jimli Asidiki, Prof. Jimli ya. profesor yang dulu ketua Mahkamah Konstitusi kita, saya tanya itu, Pak Prof, dengan disahkannya amandemen kita tanpa ada lampiran penjelasan, apakah penjelasan yang selama ini ada pada pasal 33 menjadi tidak berlaku? Oh, tidak begitu Pak Sibuan, kata Pak Jimli. Itu penjelasan itu berlaku abadi. Tetap berlaku. Berlaku abadi. Asas kekeluargaan itu adalah badan usaha yang cocok adalah koperasi, itu berlaku. Nah, itu harus disepakati kita semua gitu. Nah, jadi dengan istilah seperti itu atau pendapat seperti itu, saya cuma menyampaikan pemikiran pesimis saya. Iya Pak, kalau nanti Bapak masih ada dan orang-orang yang berpahaman seperti itu masih ada, ya begitu. Tapi kalau dia sudah nggak ada, bisa saja dibilang PT berasaskan kekeluargaan. Betul. Karena memang harusnya ketika amandemen tetap diundangkan gitu Pak ya. Tetap Seharusnya, maksudnya supaya bisa jadi pegangan generasi tapi setelahnya. tidak ada penjelasannya. Kenapa? Itu waktu itu Pak almarhum Mubiarto dengan Pak Profesor Edi Suasono ingin penjelasan pasal 33 itu masukkan ke batang tubuh gitu loh. Nah, tapi sebagian anggota DPR dan MPR-nya nggak setuju. Ya sudah, memang kita tahu koperasi itu sekeluargaan gitulah ya kan. Nah, menurut mereka aneh Undang-Undang Dasar kita itu. Kok pakai penjelasan lampiran itu? Di dunia tidak ada
negara yang undang-undang dasarnya pakai penjelasan lagi, nggak ada. Ya sudah, itulah dia gitu. Nah, jadi sampai waktu itu pun menurut ceritanya Pak Mugiarto dan Pak Profesor Edi itu ketika asas kekeluargaan itu mau dihilangkan, mereka berdua itu mau walk out itu. Oh, protes ya. Iya, karena mau menghilangkan itu, nggak mau ikut militer, tapi karena tahu gelagat seperti itu, akhirnya asas kekeluargaan tetap dimasukkan di dalam amandemen itu. Nah, itulah jadi Bung Hatta ingin supaya situasi seperti di Eropa itu apabila nanti terjadi di Indonesia, sudah ada solusinya koperasi itu. Nah, beliau dalam pidatonya di salah satu hari koperasi kita, bahwa tidak mudah membangun koperasi itu di sebuah negara yang belum mengenalnya dengan baik. Jadi biarlah berjalan antara perseroan terbatas, perusahaan pribadi dengan koperasi, yang tentunya nanti menurut beliau rakyat itu akan merasa mana yang lebih menguntungkan secara bersama di antara badan usaha kita itu. Biar milih sendiri. Biar milih sendiri, dan kalau itu adalah jiwanya kekeluargaan, pasti milih koperasi. Kemudian kalau terkait dengan ini kan konsep dasar dari perkoperasian di Indonesia sejak awal gitu. Kemudian kalau kemudian diimplementasikan terhadap apa yang dicanangkan pemerintah saat ini terkait dengan pembentukan 70.000 koperasi di desa, koperasi merah putih dari pemerintah Prabowo itu, untuk konsepnya gimana nih Pak? Apakah kemudian benar-benar akan bikin koperasi-koperasi baru di setiap desa atau kemudian bagaimana nih? Karena ternyata kok cukup berpolemik, makanya tadi saya sampaikan bahwasanya yang membahas ini tidak hanya pergerakan koperasi saja, tapi kemudian orang awam, orang umum pun juga membahas itu, karena ada yang dibilang ini berefek ke dana desa dan sebagainya, makanya kan cukup jadi pembahasan yang hangat beberapa saat terakhir ini. Nah, gini Mas Agung ya, dalam ini cerita politik sedikit ya. Nah, bahwa sebuah pemerintahan, periode pemerintahan itu menginginkan ada tonggak-tonggak yang dia dirikan sebagai penanda. Sapa ngerti sesok ben dene ra ono batu nisane. Nah, harapannya jadi legasinya beliau gitu. Iya gitulah. Dan itu saya nggak tahu apakah itu karakter pemimpin bangsa Indonesia apa tidak. Tapi itulah yang terjadi. Ketika Soekarno juga punya semangat berkobar-kobar pidato dan action membentuk koperasi di tiap kelurahan, koperasi konsumsi. Dibentuk itu. Dan sempat jalan, Pak? Jalan, semua pegawai negeri, rakyat itu sampai antri untuk mendapatkan minyak tanah, minyak goreng, garam, beras, bulgur, gula dari koperasi konsumsi yang ada di masing-masing kelurahan. Nah, itu. Tapi kemudian berjalan terus selama Orde Lama itu. Oh gitu. Selama Bung Karno itu. Nah, makanya di situ koperasinya menjadi pangkalan minyak tanah. Nah, kemudian koperasinya sebagai pengecer gula pasir, sebagai pembagian sembako gitu. Itu berjalan sampai Bung Karno rampung. Selesai. Berganti dengan Pak Harto. Kemudian dilanjutkan nggak ini program yang Nah, itu tadi saya katakan. Pak Harto berpikir lain karena pada waktu itu kita kesulitan beras toh. Jadi beliau punya
cita-cita swasembada pangan Pangan. beras. Hmm. Swasembada pangan beras ini bagaimana polanya? Fakultas Pertanian UGM memberi solusi dengan pola bersama dengan Departemen Pertanian, yaitu Bimas Inmas, Apa tuh? bimbingan massal dan intensifikasi massal tanaman pangan kita. Utamanya beras atau Ya, beras, tergantung utamanya beras. Itu dari Departemen Pertanian. Nah, untuk mensupport program ini oleh Fakultas Pertanian diadakan tata niaga dan tata kelola petani dan hasilnya melalui waktu itu disebut BUUD, BUUD. Badan Usaha Unit Desa, dengan luas areal tidak berdasarkan administrasi pemerintahan, yaitu 1.000 hektar sawah. Nah, dengan pola ini BUUD akan mengelola usaha penyediaan modal, penyediaan sarana produksi, dan pendampingan processing hasil pertanian. Nah, ketika produksi diproses dan penyaluran sarana produksi pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya tidak ada masalah. Tapi ketika penyaluran modal, ini kan dalam undang-undang kita yang boleh menjalurkan modal dalam bentuk pinjaman itu hanya Bank. PT dalam PT, bank betul, kan PT Oke. dan koperasi. Nah, pilihan Pak Harto itu koperasi. Nah, koperasi disebutlah BUD itu menjadi KUD. KUD itu. Nah, disitulah menjamur KUD di mana-mana. Betul. Dan itu dipaksakan memang. Perintah dengan impres Pak Harto itu. Pembentukan BUD KUD tiap kecamatan. Itu tidak serta-merta apa namanya, yang tadi pada saat zaman Orde Lama itu kan sudah per kelurahan tadi dan sudah berjalan sampai dengan Pak Karno selesai. Apakah kemudian KUD ini tidak kemudian apa namanya, intensifikasi dari koperasi yang sudah ada sejak zaman Pak Karno, tapi kemudian membuat baru atau gimana, Pak? Ada sebagian, tapi bukan koperasi konsumsi. Jadi Bung Karno itu dulu ada dua koperasinya, koperasi konsumsi dan koperasi pertanian. Oh, dua itu. Nah, sebagian koperasi pertanian yang masih hidup itu Jadi KUD. menjadi KUD. Oh, oke. Gitu. Nah, zaman Pak Harto inilah diimpreskan BUD KUD itu menjadi prioritas itu. Yeah. Dan pada saat itu kita, waktu itu saya di Kanwil Koperasi kan, tidak diizinkan lagi kita membentuk koperasi baru di kecamatan. Kecuali semua usaha kebutuhan rakyat itu ditangani oleh KUD. Tapi koperasi yang sudah ada, ya tidak masalah, jalan terus. Sesuai dengan harkat dan martabatnya lah gitu. Itu berjalan. Berarti bisa jadi yang ini pun semacam itu. Sama-sama. Oh. Ya, tapi namanya koperasi desa ya. Nah, ini koperasi unit desa. Oke, ini koperasi desa. Kalau koperasi merah putih itu namanya bukan sih? Nama itu. Nama programnya kan ya? Iya, nama anu lah. Istilahnya kalau kita spesiesnya gitu. Tapi genusnya tetap koperasi desa. Koperasi desa. Genusnya, marganya gitu. Oke. Dan ini juga sama ketika seperti Pak Harto tadi bahwa apa namanya, tidak bikin baru, tapi kemudian koperasi-koperasi yang manakala di desa itu misalkan sudah ada koperasinya, maka dibesarkan, diintensifkan begitu. Badan hukumnya bikin baru. Oh. Dan alhamdulillah pertama kali itu di Jogja. Iya, di Sleman kemarin. Ditempel betul. Di Sleman. Sampai di sana ada reliefnya bagaimana perkembangan KUD di Indonesia gitu. Itu berarti memang koperasi sudah ada Pak ya sebelumnya? Koperasi yang sudah ada itu dikumpulkan lagi jadi satu. Tapi badan hukumnya buat baru. Buat baru. KUD.
Karena namanya udah KUD, anggaran dasarnya baru, karena pola usaha juga beda, gitu. Kalau yang di Sleman kemarin jadi koperasi merah putih pertama itu, Oh, itu lain lagi, itu lain lagi. pertanian Pak yang Itu pertanian itu. Ah, gitu. ini baru atau Yang KUD itu yang ini yang ditempel baru. baru ya berarti Ya. belum pernah ada koperasi sebelumnya, kemudian Belum ada koperasi desa merah putih ini, belum ada. Nah, itulah yang monumennya Pak Harto. Iya. Nah, ketika 97-98 Indonesia berhasil menjadi swasembada Swasembada pangan pangan, ya. itu. Tapi dengan adanya krisis moneter, kita dilarang menggunakan pola itu. Yang melarang? IMF. Oh, Karena dia mau membantu Indonesia dengan syarat antara lain peranan Bulog tidak lagi ada, monopoli KUD itu sudah tidak ada lagi ada, bebas semua berdasarkan pasar. Gitu. Nah, selesai. Nah, karena dulu KUD itu kegiatannya berdasarkan kebijakan pemerintah, maka dengan selesainya kebijakan itu, ya bagi KUD yang tidak siap menerima tahanan, ya jadi antara istilahnya apa kata orang tuh, mati tidak hidup pun tak mau gitu kan, nah gitu. Tapi bagi pengurusnya yang pejuang benaran, ya jalan baik. Contohnya di Jogja, KUD Kasihan yang dulu memang dulu Kasihan, sekarang KUD yang maju di Yogyakarta, di Madukismo. Ya, Kasihan, Kecamatan Kasihan. Tapi namanya sebenarnya KUD Tani Makmur. Tani Makmur. Ya. Kalau di Bambang Dipuro itu juga jadi. Berarti sebenarnya juga masih cukup banyak yang eksis ya Pak ya? Kalau Jogja ya. Oh, Kali ke tempat lain habis lah. Terutama malah Sumatera itu entek. oh habis. Kan saya dulu direktur Jakarta toh, tahu petanya bagaimana pasca Pak Harto lengser itu, jadi tidak terlalu gencar banget gitulah. Nah, tapi bagi pengurus KUD yang punya semangat juang, aktivis koperasi, ya jalan terus. Nah, Orde Baru monumennya KUD. KUD itu ditata mulai dari tingkat kecamatan itu KUD, tingkat provinsi itu pusat KUD, tingkat nasional induk KUD. Inkut. Kebetulan pembinanya Inkut itu Pak Prabowo. Oh, Sebelum jadi Menteri Pertahanan lah ya. Nah, gitu. Jadi beliau memang sudah melekat jiwa raganya di koperasi. Karena ayah beliau ya orang koperasi, Pak Sumitro. Menjadi Ketua Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia sampai meninggal dunia. Ya maksudnya seumur hidup gitu ya. Seumur hidup ya. Dan prestasi beliau adalah membuat bank koperasi. Namanya Bank Kesejahteraan Ekonomi. Miliknya koperasi. Miliknya Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Jadi minimal dengan background Pak Prabowo yang seperti itu minimal kita juga punya optimisme ya terkait dengan apa yang dicanangkan beliau koperasi merah putih ini. Betul. Maksudnya nggak yang nol-nol banget gitu. Ya, betul. Jadi sebetulnya waktu tahun 2019, waktu beliau mencalonkan itu, kampanye sudah koperasi loh. Ya, toh? Koperasi di mana-mana itu koperasi. Tapi uniknya bisa dengan saingan apa ya? Calon presiden lainnya tidak pernah nyinggung koperasi. Kelompok tani, kelompok masyarakat, pokoknya gitu. Nah, jadi sampai sekarang beliau mencanangkan koperasi desa dengan istilahnya identitas merah putih, ya. Kalau koperasi desa kan banyak dengan identitas merah putih, ya kita berharap
wujud perekonomian berasaskan kekeluargaan itu bisa tercapai. Tapi saya sudah buat usulan kepada Pak Menteri kita, Pak Budi. Dalam implementasinya saya berharap Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sebuah kriteria. Dalam artian? Nah, kalau di situ ada koperasi yang sudah bagus, baik, kita minta dia menyesuaikan dengan kriteria Koperasi Desa Merah Putih. Ya sudah, koperasi itu aja dikasih plang, nama, atau sertifikat. Terkategori istilahnya. Iya, jadi sebagai Koperasi Merah Putih. Koperasi BMT Beringharjo. Ya, Koperasi Desa Merah Putih BMT Beringharjo gitu. Karena Beringharjonya sudah memenuhi syarat dan eksis ya. seperti Koperasi Desa Merah Putih, bahkan mungkin lebih. Gitu. Lebihnya apa? Syariah gitu. Nah, itu yang saya selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Koperasi Indonesia di Yogyakarta usulkan ke beliau. Usulan itu. Ya. Tolong Pak, yang 70.000 ini bukan kayak tandukan ngandur dari awal. Angel Pak, saya bilang angel. Karena koperasi itu akan linier dengan kondisi dan pengetahuan anggotanya. Kalau koperasi itu anggotanya ya level SD, ya koperasi ke SD. Kalau level anggota dan pengurusnya SMP, ya koperasi itu levelnya SMP. Jadi anggota levelnya SD diparingi berapa miliar dulu rencananya satu koperasi, ya mungkin ya entek-entek begitu aja. Kalau nggak bisa mengelola. Nggak bisa mengelola gitu. Nah, jadi itu yang saran saya sebagai Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Koperasi Yogyakarta, Indonesia Yogyakarta. Nah, bagaimana implementasinya? Ya ini kita melihat saja dan kita ikut ngawal lah. Betul. Ya, kebetulan saya di Dekopinwil juga toh. Jadi ikut ngawal supaya ide baik. Ini kan sudah nama itu baik loh. Betul. Karena kan kembali ke rootnya tadi Pak. Iya, supaya dia tidak menyimpang menjadi barang aneh gitu ya. Memang ada yang mengatakan secara sinis, ini kan nanti dipolitisir. Saya kadang-kadang berpikir juga, apa sih politik itu gitu ya. Apa itu politik? Iya. Piye carane golek pangan gitu, politik golek pangan gitu toh. Nah, ini politik golek masa. Dengan cara kebaikan loh ya. Kebaikannya apa? Lewat Koperasi Desa Merah Putih gitu toh. Nah, kebetulan koperasi itu modalnya ya orang gitu. Jadi Pak, tadi kembali ke pembukaan awal kita terkait dengan RUU Koperasi yang bisa dikatakan sudah ditunggu, tapi ya bisa dikatakan agak ngeri-ngeri sedap. Tadi mungkin sempat disebut Pak Benny, apakah kemudian soal kekeluargaan ini akan hilang atau apa, kan kita juga masih belum tahu isinya seperti apa. Minimal yang juga cukup ditakutkan tanda kutip oleh koperasi itu kan, koperasi akan masuk ke open loop. Nah, gitu kan Pak. Nah, kalau sepengetahuan Pak Benny untuk RUU kita ini, manakala kemudian nanti akan benar disahkan menggantikan undang-undang yang lama, itu apakah juga masih akan menganut open loop dan closed loop gitu Pak? Kalau secara awam kan koperasi itu dari, oleh, dan untuk. Artinya ya mau nggak mau, suka nggak suka harusnya kan closed loop. Artinya ketika open loop ya sudah bukan koperasi lagi ya. Siapa mau Pak Benny? Ini saya di luar dari konteks kebijakan pemerintah ya. Kalau itu kebijakan pemerintah ya sudah oke lah. Kita given nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi dalam ilmu koperasi, dalam koperasi itu tidak mengenal open loop, closed loop. Coba kita baca di Undang-Undang Nomor 25.
koperasi itu melayani anggotanya apabila terdapat kelebihan kapasitas, maka ia dapat melayani masyarakat. Oh, sebenarnya dibolehin ya? Di undang-undang kita begitu. Tanpa harus nyebut ini open loop, ini closed. Nggak ada open loop. Oke. Iya. Nah, bagaimana dia mau menambah anggota kalau tidak melayani dulu dengan masyarakat? Setelah melayani masyarakat, nanti masyarakatnya senang, oh enak jadi anggota, dia dapat Jadi jadi anggota. anggota gitu. Nah, saya melihat ya Mas Jabadi itu junior saya gitu ya. Mungkin dalam arti kegamangan. Kegamangan kalau itu nanti koperasinya melayani masyarakat. Ngawasinya piye gitu. Oke. Nah, jadi saya merasa, dan itu saya sampaikan kepada Pak Deputi pada waktu itu, Oke. mumpung ini koperasi kita lagi hangat-hangatnya bisa melayani anggota dan masyarakat, ini tantangan. Yuk jadi pengawas semua koperasi, gitu. Jangan serahkan kepada OJK, saya bilang gitu. Ya. Oke. Jangan serahkan kepada OJK. Karena koperasi itu batang tubuhnya itu adalah batang tubuh koperasi. Yang membidaninya lah yang merawat dan menjaga dan mengawasinya. Kecuali ya koperasi membentuk bank. Seperti Koopeng yang di Malaysia tuh? Bukan, Beda seperti Bank Bukopin. Oh. Bank Bukopin itu kan Bank Umum Koperasi Indonesia. Iya. Ya itu di bawah si OJK karena dia bank. Karena dia bang, oke. Tapi kalau dia koperasi simpan pinjam, ya toh, itu bukan bank, itu Tapi diawasi oleh koperasi. koperasi. Bahwasanya kemudian ada keluhan dari Kementerian Koperasi, kami tidak punya Kenapa? infrastrukturnya untuk yuk, mengawasi. Ya bikin harusnya gitu, Pak, Minta ya. gitu, minta dan buat. Ya bukan malah dialihkan ke. Bukan dialihkan, itu kan buang badan loh kan gitu. Nah, tapi itu ya kebijakan ya kita tidak bisa apa-apa. Tapi kan selaku dari gerakan koperasi sebetulnya Ya. inginnya ya tetap koperasi itu. Bagaimana ngawasinya gitu. Nah, ada teori mengenai istilah closed loop dan open loop ini. Ya dia close dalam arti menerima dana. Kalau dia bukan anggota, nggak boleh nyimpen. Tapi kalau untuk peminjam, Penyalurannya boleh. ya amit-amit, nek jin mau minjem juga oleh gitu loh. Amit-amit gitu ya. Nah, ini kan pemasaran, menolong gitu ya. Ya siapa aja bisa. Tapi kalau menyimpan, nah ini harus anggota. Kenapa? Karena koperasi itu pemilik sekaligus pelanggan. Konotasi pemilik di sini ya pengawasan. Ya dia ngawasi sendiri uang dia kok. Iya. Jadi kalau ada sebuah kasus ya seorang anggota koperasi menaruh uang di koperasi nyimpen, tahu-tahu ada masalah penyelewengan oleh pengurus sampai dia nggak tahu, itu kira-kira nek si pemilik ora dong karo sang pengelolane sing salah sapa kuwi? Ya pemilik toh. Kenapa nggak ngawasi? Nah, Kalau dia ragu-ragu, ya sudah jangan jadi anggota. Gitu. Nah ini menyambung sama pertanyaan terakhir Pak Beni. Secara umum di perkoperasian Indonesia, ini sebenarnya seberapa paham anggota koperasi itu terhadap koperasi yang diikutinya, Pak? Karena kan biasanya mungkin ya cukup banyak malahan yang kita temui bahwasanya anggota itu menempatkan dirinya hanya sekedar semacam nasabah kalau di bank gitu. Nah kalau secara umum ini sudah di level mana nih? Tadi Pak Beni sampaikan kalau anggota kita bayar SD ya selevel SD gitu lah. Kalau secara umum Pak atau minimal DPR untuk Beringharjo lah gitu. itu pemahaman anggota kita terhadap koperasinya itu sudah sejauh mana? Ya, kembali kepada pemerintah yang punya tugas pokok dengan adanya undang-undang dasar kita seperti itu.
siapakah yang bertanggung jawab untuk menyadarkan rakyat Indonesia terhadap koperasi? Karena ini adalah undang-undang dasar, maka pemerintah punya kewajiban yang hakiki untuk menyadarkan dan memberi pengetahuan tentang koperasi terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat paham bahwa koperasi itu memang menguntungkan dia dan dia akan menjadi anggota koperasi apabila di situ ada koperasi yang baik, atau kalau tidak ada koperasi mereka bersama-sama membentuk koperasi. Nah, terkait dengan adanya landasan konstitusi ini, dampaknya pun macam-macam. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, masyarakat yang sepaham tentang perkoperasian yang sudah paham, dengan memilih pengurusnya yang paham tentang perkoperasi dan mempunyai jiwa amanah, maka ini akan menjadi koperasi yang baik, menjadi magnet. Ini yang saya sebutkan dalam kategori koperasi itu koperasi sejati. Tapi dengan adanya undang-undang ini akan menimbulkan koperasi merpati. Apa itu, Pak? Lah merpati sifatnya apa? Nek ono jagung teko, jagung entek lunga. Nah, ini yang selalu terjadi dalam setiap pemerintah membuat kebijakan menabur kenikmatan. Nah, waktu KUD juga begitu. Ketika belum ada fasilitas, ada moh-moh jadi pengurus, sehingga Pak Presiden nganti nggak boleh kata judek ya. Wes saiki ketua itu pacaman aja dulu. Yang penting ada dulu. Ada dulu koperasi KUD-nya gitu. Nah, ketika belum ada kenikmatan ya begitu tuh. Tapi begitu ada kenikmatan, pacamannya pun leren orang gelem. Nah, gitu. Ya, gitu. Tapi ya akhirnya secara alami terbentuklah mana koperasi yang sejati itu. Nah, saya khawatirnya juga dengan posisi seperti ini, koperasi desa Merah Putih ini, dengan iming-iming berapa miliar itu ya, 5 miliar itu berapa itu? Perkoperasi ya? Perkoperasi. Nah, yang diambil dari dana desa itu. Ya, sehingga ada isu Lurah Sepurworejo mau demo gitu ya. Karena tidak setuju dengan itu, yang ada BUMDes kan gitu. Iya. Karena uangnya uang BUMDes. Nah, itu katanya menyedot 80% BUMDes gitu. Nah, iya begitu lah. Pada demo itu kayak gitu. Jadi inilah yang kalau dikatakan tadi bagaimana masyarakatnya, ya sebaiknya kalau mendirikan yang baru pun itu anggotanya harus homogen, homogen dalam pengetahuan berkoperasi. Mengantisipasi yang tidak tahu tentang koperasi, anggotanya adalah pengurusnya yang amanah. Itu. Atau cari koperasi di situ yang sudah baik, yang amanah, yang sudah berjalan mekanisme koperasinya. Nah, jadi setiap ada fasilitas seperti itu, pengalaman saya sejak tahun 70-an jadi pegawai yang membina koperasi itu selalu terjadi 3 koperasi itu. Koperasi Merpati, koperasi Sejati, dan koperasi Kelangenan. Koperasi Kelangenan ini ya sudahlah, mereka berkoperasi, nggak usah kita desak-desak untuk jadi maju, jadi koperasi. Koperasi Kelangenan ini seperti koperasi veteran. Lawes umurnya 70-an kabeh ora pakai. Ya sudah, mereka kumpul, mangan kumpul, bayar uang simpanan, kalau mau pinjam ya siapa yang butuh iki uang arisannya kumpul, yang butuh kuwi gitu. Terus aja, disayang aja lah. Disayang, jangan sampai mereka sakit gitu ya. Nah, itu Kelangenan. Atau koperasi ibu-ibu yang sepuh-sepuh, tapi ada juga ibu-ibu pengusaha koperasinya baik gitu. Ya contohnya aja
ketua BMT Pengaja ibu-ibu. Dari Ya. 3 orang, 2 ibu kan gitu. Jadi ibu-ibu ya semangatnya kenceng juga itu kalau udah jadi gitu ya. Nah, jadi itu pemerintah harus mensosialisasikan koperasi ini dengan tajam, dan pemerintah punya mitra sebetulnya dalam berkooperasi ini, yaitu Dewan Koperasi Indonesia. Nah, mestinya pemerintah melimpahkan aktivitas pemasarakatan koperasi ini kepada Dewan Koperasi Indonesia. Nanti ketika pengembangan kelanjutannya baru pemerintah ambil bagian. Di kementeriannya. Ya, artinya harapannya mungkin saat ini memang seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya anggota kita masih cukup lebih banyak yang tidak memahami esensi dari keanggotaannya. Tapi harapannya juga dengan adanya program pemerintah desa koperasi desa Merah Putih ini, harapannya bisa lebih memasyarakatkan koperasi untuk warga bangsa, karena kan setidaknya itu kan juga warisan dari pendiri bangsa kita sendiri, adat yang disampaikan Pak Ben. Nah, ini saya perlu dulu. Oleh karena itu Pak Harto, supaya karena Pak Harto paham bahwa masyarakat ini kan kalau milih pengurus ya dari anggotanya toh, yang belum paham juga tentang koperasi. Maka oleh Pak Harto dilakukan program manajer KUD itu diangkat PNS. Jadi semua KUD itu manajernya PNS yang sudah dilatih mengetahui tata kelola koperasi yang baik dan benar. Tersertifikasi lah paling nggak istilahnya. Dia dibayar, digaji pemerintah. Betul. Dan alhamdulillah begitu kebetulan ya pada tahun 97 itu KUD jadi redup. Ini PNS manajer KUD jadi pejabat koperasi semua. Dan ada yang sudah pensiun juga. Karena sudah punya bekal pendidikan di awal. Pendidikan pendidikannya 3 bulan. 3 bulan lagi caranya kayak militer lagi tuh, supaya disiplin toh, jujur, disiplin, punya rencana, pengabdian. Tapi kalau memang saya zamannya Pak Harto itu memang full kayak gitu Pak ya, maksudnya penataran gitu-gitu cukup banyak ya. Tapi memang efeknya kemudian punya orang-orang yang punya kapabilitas. Sampai dampaknya Pak Harto dapat penghargaan dari FAO, swasembada beras itu dampak dari program KUD itu. Betul. Digarap dengan serius gitu. Ya Pak Beni, terima kasih banyak untuk waktunya. Sangat informatif sekali, dan harapannya ini juga bisa menambah wawasan bagi Sobat Ngombe semuanya di luar sana. Oke, Sobat Ngombe, itu tadi obrolan kita dengan Pak Beni yang sudah malang melintang di dunia perkoperasian Indonesia, dan akan seperti apakah program Koperasi Desa Merah Putih ke depan, apakah akan memperkuat gerakan koperasi di Indonesia atau justru sebaliknya. Tentu sebagai anak bangsa, tugas kita adalah untuk mendoakan dan mengusahakan yang terbaik untuk supaya berhasil. Saksikan terus Ngombe, karena urip kuwi mung mampir ngombe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.